Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri, masih di channel Khairul IMT. Oke teman-teman semuanya, pada video kemarin kita sudah selesai ke tahap membuat file setup atau file installernya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, langsung ketemu video yang ini, silahkan ditonton dulu, diklik i di sebelah kanan atas, itu saya sertakan link dari video sebelumnya, agar nanti pas di komputer klien tidak banyak kendala yang tidak ketemu di video kita ini. Nah teman-teman semuanya, untuk itu kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan sebuah OS yang terintegrasi di VirtualBox. Nah saya nggak pakai komputer fisik karena susah untuk recording, tapi pada dasarnya komputer klien yang saya tempatkan di VirtualBox itu sama saja dengan kejadian yang aslinya, karena program yang ada di laptop kita itu tidak akan pernah berpengaruh ke program yang ada di virtual. Nah teman-teman, kemarin kita sudah selesai sampai ke tahap setup atau installer, yang mana kita sudah selesai membuat aplikasi itu sehingga sudah tersedia dalam bentuk setup dan MSI. Nah kali ini kita akan install file setup ini. Untuk pertama memudahkan kita pindahkan aja file installer ini ke desktop dulu. Ini kita minimize, kemudian kita jalankan setup ini. Nah agar proses setup ini tidak mengalami kendala, ada juga baiknya teman-teman melakukan setup itu dengan running dia sebagai administrator. Klik kanan, run administrator. Yes. Next. Everyone. Next. Kemudian next. Nah, dia proses instalasi akan berjalan. Kalau udah selesai, dia akan menghasilkan sebuah aplikasi seperti ini. Ini kita hapus saja dulu. Nah, ini belum boleh kita jalankan karena komputer virtual kita belum memiliki database. Nah, untuk menjalankan database, kalau teman-teman mau menjalankan langsung MySQL atau menginstalkan langsung dari MySQL-nya, itu boleh-boleh saja. Hanya saja untuk video ini, untuk memudahkannya, saya akan gunakan sebuah tool yaitu WAM Server. Nah, saya udah punya WAM Server di sini. Saya akan install ini dulu. Nah, ketika WAM sudah selesai diinstalasi, ini saya close dulu, ini saya minimize. Nah, di sini WAM saya sudah jalan, saya klik saja, kemudian masuk ke MySQL, ke SQL Console. Karena program kita kemarin, kita bikin file setupnya itu, usernya adalah root dan dia tidak berpassword, jadi saya enter saja di sini. Nah, ini akan langsung mengarah ke direktori MySQL-nya. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan create database dulu, gitu, koma. Nah udah, kita akan gunakan database ini atau kita aktifkan database ini. Nah udah, sekarang tugas kita adalah kita akan lakukan backup di komputer laptop kita. Kita akan buka SQLiop, database kasir kita backup dulu. Nah biar memudahkan, saya akan tempatkan lokasinya di D ini. Nah saya beri nama dia adalah kasir. Export. Nah kalau udah, silakan diklik done. Nah kalau udah, ini di close aja gak apa-apa, sehingga nanti saya sudah punya sebuah database di sini. Nah, karena kita akan memasukkan database-nya menggunakan komen, maka di sini akan sulit untuk membaca lokasinya karena ini VirtualBox. Nah, kalau teman-teman pakai komputer fisik, silakan langsung saja nggak apa-apa. Ini biar gampang, ini saya kopikan ke C saja. Paste di sini, continue. Nah, kalau udah, ini saya copy. Selanjutnya, saya akan import dari sini. Caranya adalah source, pastikan yang udah kita copy tadi, kemudian kita sebutkan namanya, kemudian kita sebutkan extensionnya, enter. Maka dia akan lakukan proses import seperti ini. Kalau tidak ada error, maka teman-teman database-nya sudah terinstall dengan baik. Nah kalau udah, ini boleh di close saja. Setelah itu, kalau udah, kita akan tes
jalankan aplikasi kita yang ini. Kita sign in. Nah, kalau proses import database tadi sukses, maka aplikasi kita dapat berjalan seperti ini. Hanya saja ini logonya tidak tampil, nggak apa-apa, kita nanti import lagi logo dari setting kita. Misalnya saya masukkan ini, open, update. Ketika saya close lagi, saya jalankan lagi, sign in, maka logonya harusnya sudah tampil. Nah teman-teman, di sini banyak kesalahan yang terjadi bahwa seringnya klien atau komputer klien itu tidak bisa menampilkan report seperti ini. Kita klik report, laporan stok, kita cetak laporan. Nah, akan tampil sebuah pesan seperti ini. Kalau teman-teman ketemu pesan yang ini artinya adalah komputer ini di virtual ini tidak memiliki sebuah software yaitu Crystal Report Runtime atau CRV Runtime, maka teman-teman harus install dulu. Di sini ada dua aturan untuk bisa menjalankan Crystal Report ini. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu PC target yang akan dipasangkan software ini itu dia berjalan di atas arsitektur berapa bit. Nah, kalau dia 32 bit, teman-teman cukup instalkan yang 32 bit. Nah, kalau dia berjalan di atas 64 bit, berarti teman-teman harus menginstal yang 32 dan yang 64. Yang 32 untuk aplikasinya, kalau yang 64 untuk arsitektur komputer si klien. Nah, kalau sudah begini, kita klik continue aja dulu, kita close, kita logout, close juga. Nah, sekarang kita akan instalkan Crystal Report Runtime-nya. Kebetulan saya di sini ada Crystal Report Runtime. Kalau teman-teman mau, nanti saya bisa letakkan di deskripsi. Nah, sekarang saya akan install CR Runtime atau Crystal Report Runtime yang 32 bit dulu. Next, accept, next, next. Nah, kalau udah, silakan diklik finish. Selanjutnya, kita instalkan CR Runtime yang 64 bit. Kita klik next, accept, next, next. Nah, jika udah selesai, ini boleh diklik finish. Nah, kita minimize ini dulu. Sekarang kita akan jalankan aplikasi kita lagi. Kita sign in dulu. Kemudian kita akan cek laporan stok. Kita cetak laporan. Maka laporan dengan Crystal Report itu sudah tampil seperti ini. Nah, teman-teman, ini sudah selesai. Reportnya sudah nampil. Kita coba report yang lain. Nah, ini reportnya juga udah nampil, udah sukses. Nah, dengan begini maka error yang tadi sudah tidak ada lagi. Nah, ketika kita coba data barang, misalnya kita input data baru, namanya misalnya mikrofon, kita satuannya kotak, harga belinya misalnya 200.000, kemudian harga jualnya 250.000, kemudian stok awalnya cuma ada 2, simpan. Oke. Nah, B8 udah tersimpan, kita coba jual dulu, tambah data. Nah, ini virtualnya kita besarkan dulu, cukup. Nah, sekarang kita tes B08 enter. Nah, udah masuk. Kemudian kita simpan transaksinya. Oke. Nah, ini struknya juga sudah tampil.
Oke teman-teman semuanya, begitulah caranya membuat Krista Report kita bisa tampil di PC klien. Segitu saja video tutorial kita kali ini, semoga membantu error-error yang sering muncul itu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.